Assalamualaikum. Oke, kita jumpa kembali dalam another episode of Review Rabak dalam channel Bola Rabak bersama saya Jo Zakaria yang maintain tiada siapapun yang mengenai. Ada yang familiar nggak ya? Subscriber gue sama intro barusan. Kalau ada, ya berarti lo selamat. Lo juga sudah mensubscribe atau memfollow Bang Jo Zakaria, salah satu YouTuber idola gue yang berasal dari negeri Malaysia, tempat dimana sekarang gue lagi berada. Jadi sorry ya Bang Jo, gue imitate sedikit intronya lo karena ya ini ada hubungannya dengan lo gitu ya. So aku nak review dalam bahasa Melayu dalam bahasa Indonesia? Gimana? Tapi tak apa, sebab I'm pretty sure my subscriber nih sedikit lah, viewers juga sedikit dari Malaysia, dan ya kalau ngomongin masalah jersey ya kan, viewersnya juga belum sebanyak kalau ngomongin masalah sepatu bola sih, but that's okay, that's fine. Gua nggak akan menyerah, gua akan terus mencoba menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan jersey. Udah cukup lama juga nih, gua terakhir kali gua review itu jersinya futsal kita ya, Specs, yang sampai dengan hari ini juga ya viewsnya belum begitu menggembirakan. So sesuai dengan judul, di situ tertulis jersey pertama gua untuk tim Liga Super Malaysia ya kan. Kenapa nih gua review jersey-nya dari salah satu tim Liga Malaysia, Liga Super Malaysia ini? Karena gua ada di Malaysia, obviously bakalan lebih mudah bagi gua untuk mencari jersey Liga Super gitu ya, Liga Super Malaysia, timbang gue harus kirim dari Indonesia gitu ya. Nah, gue sebenarnya agak bingung ya. Ada beberapa tim lah yang gue kepengen banget gitu ya. Gue sebutin aja nih ke lo ya. Pertama, gue pengen banget jersinya GDT. Jelas dong, Johor Darul Ta'zim adalah tim ya oke lah. Kalau bagi orang Malaysia mungkin debatable ya, tapi bagi gue ngeliatnya GDT adalah tim terkuat saat ini gitu. Juara beruntun juga udah 5 kali kalau nggak salah ya, juara Liga Super Malaysia. Dihuni pemain-pemain top kelas atas, mempunyai facility yang mungkin terbaik se Asia Tenggara gitu. Tim-tim Thailand aja belum punya kayaknya ya fasilitas selengkap dan terbaik seperti JDT. Itu satu ya. Yang kedua, ya of course, gue pengen banget punya jersinya Penang ya kan. Saat ini Ryuji Utomo main di situ gitu. Gue pengen banget punya jersinya Penang, namesetnya Ryuji Utomo. Terus yang ketiga, gue pengen juga punya jersinya Sabah FA, dimana di situ juga ada pemain kita, Sadil Ramdhani, yang sedang bermain di Sabah ya kan. Dilatih juga oleh Kurniawan Dwi Yulianto, legendnya timnas kita juga gitu kan, legend Indonesia juga gitu. Terus yang keempat, iya dan lain dan nggak bukan, Selangor gitu ya. Tim yang sempat dibela oleh Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Andik Firmansyah, Evan Dimas, terus siapa satunya? Aduh, lupa gue nama pemain itu. Maaf ya bang, gue lupa. Yang bareng sama Evan Dimas aja waktu itu di situ. Oke, sorry. Nah, terus ada lagi nggak? Ada lagi. Ya apalagi kalau bukan KLFA ya kan, karena gue saat ini tinggal di KL dan di belakang gue jarak gak sampai 1 kilo. Gak sampai 1,5 kilo itu adalah stadionnya KLFA, dimana kalau hampir setiap sore gue jogging di sana gue lihat KLFA latihan gitu ya. Gue boleh nggak ya menyelinap masuk dalam situ? Oke, tapi karena gue nggak punya nggak punya pengalaman lah gitu ya, cukup di bidang jersey ini, terutama di Liga Malaysia. Akhirnya gue diskusi dong sama Bang Jo, gue DM waktu itu kan, salam Bang Jo. Kalau saya nak beli jersey Malaysian Super League, apa nih Bang Jo yang saya patut beli untuk for the first time gitu ya? Dikasihlah jawaban sama Bang Jo. Oke, sebelum kesana ya, sebelum kita jersey udah sampai. Sebelum kita naik ke sana lagi, for your information lah ya, kalau ada yang baru ngikutin gua terus tertarik nonton review jersey juga gitu ya. Sampai dengan hari ini gua punya 5 jersey lokal kita ya. Satu jersinya Mills, timnas kita, tapi yang supporter edition. Yang kedua jersey futsal timnas kita yang dikeluarin Specs yang baru, jersey home-nya.
timnas juga, jersey home ya. Terus yang ketiga gue punya jersinya Persija ketika juara Liga Indonesia 2018. Terus yang keempat gue punya jersey supporter editionnya Persib Bandung, yang gue beli waktu gue berkunjung ke markasnya Persib Bandung. Yang kelima gue punya 2 jersey PS Sleman. Yang pertama jersey player isunya, yang kedua jersey originalnya di bawah player isu gitu ya. Nah, yang menarik nih ya, sebelum gue masuk ke sini, yang menarik di Indonesia itu udah lumayan familiar ya, jersey pun dikasih grading sama mereka gitu. Jadi kayak ya kalau lo belum mampu beli jersey top grade-nya, player isunya, ya lo bisa aja beli yang second grade atau third grade gitu ya. Kayak PS Sleman ya sebagai contoh. Mereka ada 3 grade kalau nggak salah ya, koreksi gue ya. Player isu, authentic, original, dan replika gitu. Replikanya yang paling bawah, yang paling murah banget gitu. Dan si player isu ini sendiri waktu itu gue beli full dengan name set itu di harga berapa ya, 400 something lah, 400 ribuan lah, karena lagi ada diskon juga, lagi ada promo juga waktu itu guys. Terus sama seperti jersey-nya Mills juga punya grade gitu ya, player isu dan juga supporter isu. Pun dengan jersey Persib Bandung, gue beli jersey Persib Bandung tuh jersey replikanya waktu itu gitu ya, karena ya jersey Persib Bandung cukup lumayan mahal untuk yang player isunya, which is gue sekarang menyesal kenapa nggak gue beli aja ya player isu ya. Ya, to be honest, karena gue belum tahu dulu, gue akhirnya mau coba ngomongin jersey juga gitu ya. Nah, Bandung dan PS Sleman itu mereka mengeluarkan jersey sendiri gitu ya. Artinya mereka bukan pakai pabrikan besar gitu. Mereka istilahnya punya vendor mereka sendiri lah gitu ya. Yaitu Sambada sama Sportama ya kalau nggak salah ya, Persib ya. Nah, terus ngomongin jersinya Specs nih, gue punya 2 ya kan. Jersey Persija waktu juara itu mereka menggunakan aparel Specs, dan juga jersey timnas futsal kita. Nah, yang menarik dari Specs ini adalah ternyata nih ada yang pernah komentar di YouTube gue ya, di video gue yang tentang jersey Persija yang Specs. Specs ini belum ada grade guys untuk baju-bajunya. Jadi gue tapi nggak tahu ya apakah yang dijual di pasaran itu akan sama dengan yang dipakai pemain. Gue belum paham sampai situ, cuman mereka nggak mengeluarkan grade, jadi ya itulah gitu ya. Jadi nggak ada replika, nggak ada player isu, nggak ada apalah itu namanya, grade-nya nggak ada. Jadi jersey Persija yang gue beli 2018 waktu itu, waktu mereka juara, itu kemungkinan besar ya mungkin sama dengan jersey yang dipakai pemainnya, but who knows gitu ya. Nah, tapi kalau yang timnas futsal ini katanya sih sama gitu. Yang timnas futsal ini sendiri gue beli di harga 450.000 kalau nggak salah ya, jersey-nya ya. Oke. Sekarang kita langsung ke sini aja guys. Jadi ini adalah jersey yang gue beli, yang gue tadi tanya ke Bang Jo. Kenapa gue sebutin masalah grade-grade tadi ya? Karena ketika gue beli jersey ini nggak ada pilihan. Gue mau beli grade apa nggak ada. Ya udah belilah yang itulah gitu ya. Dan jersey ini gue beli di harga dengan ongkos kirim itu sekitar sampai dengan rumah gue itu 112 ringgit kalau nggak salah ya. Jadi mungkin sekitar 360-370 ribu gitu lah ya. Dan apalah kira-kira yang disarankan oleh Bang Jo Zakaria ini ya kan untuk gue beli. Gue sih udah tahu lah ya, karena gue ya obviously gue kan ketika disaranin gue pilih gitu kan jersey apa. Cuman oke, ya karena gue nggak ada alat pembuka dan gue mesti robek ini, bagian ini seperti biasa kan gue cut ya guys. Oke guys, apa ini? Oh, ininya guys, tuh gue beli 119 ringgit totalnya plus shipping 10 ringgit ya dari si vendornya ini. Vendornya ini sendiri di kawasan Selangor guys, di Batu Caves. Nama vendornya sendiri Kaki Jersey ya, kakijersey.com. Ya kalau di Malaysia ini kalau lo ngomongin Kaki Jersey sih itu udah kayak lo ngomongin ya, di Indonesia masalahnya banyak lah ya. Mungkin Kaki Jersey ini kelas-kelasnya kayak Mills, kayak Specs gitu ya, untuk dalam urusan baju. Oke, di dalam sini gue cuma dapat itu dan gue dapat ini guys, kakijersey.com. Yang gue bingung ya, ada yang dapat box, ada yang enggak gitu ya. Apa ya? Kena apa? Tergantung amal ibadah kah, Bang Jo? Kalau lo masih nonton sampai sini, jawab Bang Jo. Kira-kira apa yang membedakan kenapa ada yang dapat box, kenapa yang enggak? Apakah itu tergantung amal ibadah? Kalau gini, kalau jersey Specs timnas futsal, gue udah pernah tanya waktu itu ke adminnya Top Score kalau nggak salah ya. Gue belinya di Top Score. Dapat box set nggak? Enggak katanya. Itu khusus untuk VIP gitu. Wis. Oke guys, inilah dia jersinya perak.
Football Club 100 Years. Wow. Oke. Terus apa yang spesifik nggak ada, cuma tetap pasti begini doang. Oke, inilah jersinya guys, jersey perak. Kenapa gue sebutin dulu ya? Kenapa ketika tadi kan di awal lu udah denger ya kan? Gue ada beberapa opsi, ada sampai 5 opsi jersey yang pengen gue beli untuk di Liga Super Malaysia. Tapi at the end of the day ketika gue tanya Bang Jo, gue minta masukannya, dikasih masukannya beli jersey ini dan gue langsung mengiyakan. Kenapa? Karena salah satunya adalah ya jersey ini adalah black and gold guys. Black and gold could never be wrong. Gak pernah salah. Oke ya, gua bahas dulu dari yang materialnya lah ya. Jadi dari sininya ini dapat The Boss Gaurus. Apa ya The Boss Gaurus ini julukan kali ya? Ini punyanya kaki jersey. Jadi gua akan bahas dari bentukannya dulu ya, sebagai pengalaman gua punya beberapa jersey lokal Indonesia ya. Oke, ininya mirip-mirip kayak Specs ya, ada begininya ya. Walaupun kalau Specs kalau nggak salah melingkar ya kan. Terus di belakang sini ada tim aparel kaki jersey L, Authentical Cut L. Gue ambil L, mudah-mudahan cukup sama gue. Large, Evo Dry, 100% polyester, wash cold, do not bleach, tumble dry low, do not iron. Boleh pakai mesin cuci guys ini guys. Tapi mungkin nanti nyucinya dibalik kali ya. Terus di bagian depannya ini adalah logonya kaki jersey. Ya, KJ. Kalau di sini different meaning ya, KJ different meaning ya, karena kerajaan ya, bisa jadi government juga. Bahannya cukup unik ya, nggak tahu gue agak kuat nggak ini ya, jangan nggak kuat lagi ya. Terus ini logonya guys, logo peraknya. Nice sih, dia ada kayak bahan-bahan glitter-glitternya gitu. Oke, dan ini logo sponsornya, logo di bagian dadanya guys, 100 Years Perak Football Legacy. Dengan kalau kita perhatiin detailnya, ini baju nih ada kayak garis-garisnya gitu guys. Di bagian depan ini kayak ada garis-garis tipis. Garisnya juga di bold dengan warna hitam. Begini. Ya. Terus nggak ada apa-apa lagi. Kalau baju di Indonesia kan biasanya ada something di sininya ya. Ada kayak ya nutmeg pun ada gitu ya. Terus kita ke bagian belakang guys, bagian belakangnya juga, dan gua nggak ditawarin kayak name set apa-apa gitu kemarin. Apa memang nggak bisa pakai name set ya? Gua juga nggak tahu juga ya, dari websitenya gitu aja. Ya udah plong aja gitu ya. Terus ini adalah PFC ya, Perak FC. Ya, bagi lo yang belum tahu sendiri, Perak ini adalah salah satu state di Kuala Lumpur ya, yang terletak nggak jauh lah sebenarnya dari KL. Dia juga berbatasan dengan Selangor, ada bagian bawahnya kayaknya yang berbatasan dengan Selangor. Dan seingat gua sih harusnya gua pernah ke Perak ya. Gua pernah air terjun waktu itu Perak kayaknya. Gua pernah ke air terjun waktu itu sama bos gua. Kayaknya daerah Perak lah itu. Cuman gua belum pernah secara khusus lah main gitu ya ke Perak gitu, belum pernah gitu. Dan to be honest, gue juga nggak familiar sih sama pemain Perak. Siapa ya pemain Perak ya? Nggak tahu ya. Kan kalau kayak yang pernah main di Indonesia kayak David da Silva, Makan Konate kan Terengganu gitu kan ya, tahu lah gitu ya kan. Terus siapa lagi ya pemain-pemain kita ya yang pernah main di Liga Indonesia, masuk pernah main di Liga Indonesia. Oke, balik lagi ke masalah jersey ya. Bahannya cukup adem menurut gua. Jahitannya juga ya cukup rapih lah gitu, walaupun tadi ada kayak yang benang-benangnya yang menjuntai-juntai. Nih kan, tapi bisa lo ya udahlah ya kan, bisa lo gunting kali ya kan, jangan lo tarik nanti brodol lagi. Terus gue nggak tahu ya, ini kayaknya sih bukan player issue ya, karena menurut gue walaupun bahannya cukup adem guys, cukup enak dipakai gitu ya, cukup mirip bahannya PS Sleman. PS Sleman gue bawa tapi lagi gue cuci sih, jadi nggak bisa juga gue tunjukin ke kalian di sini ya. Cuman ini beratnya menurut gue cukup lumayan guys. Ini beratnya cukup lumayan. Kalau gue sih suruh main bola pakai ini gue nggak mau ya, karena berat. Menurut gue akan mempengaruhi performance juga gitu. Jadi mungkin ini baju ya buat jalan aja gitu ya, bukan buat player juga. Nggak tahu ya player bakalan dipakai nggak sama pemainnya ya.
Karena ini kan kaki jersey ini memang official apparel of Perak FC guys. Bahannya adem tapi berat. Kayaknya sih buat jalan doang, buat jogging sore gitu bisa nggak ya? Nanti deh gue cobain, gue pakai buat jogging sore. Cuman kayaknya agak gede ya. L-nya dia ini agak gede ya. Cuman let's see lah, nanti gue coba pakai juga ya. Gue pakai terus ya gue kasih taunya nanti lah ya setelah itu. Oke, mungkin segitu aja sih dari gue. Kalau gue disuruh membandingkan dengan jersey keluaran lokal kita ya sebenarnya sih 11-12 aja ya menurut gue. Bahannya terus terang gue nggak begitu ngerti kan, berapa kali gue bilang juga gue nggak begitu ngerti tentang bahan. Cuman menurut gue ini cukup mirip dengan bahannya ya kayak ya 11-12 aja lah rasanya dengan bahannya si siapa namanya PS Sleman yang gue beli. Dengan bahan ini juga ya jujur kayak gini gue sih udah lumayan familiar ya. Maksud gue ya ini walaupun agak glitter agak keset cuman nothing spesial sih, cuman ya karena harganya juga nggak begitu mahal ya dibandingin dengan jersey lokal kita. Jadi menurut gue ya oke aja, cukup enak buat lo pakai jalan gitu, cuman nggak untuk main bola karena berat. Abis ini juga gue pengen banget beli jersey yang lain gitu ya. Apa ya kira-kira yang pengen gue beli ya? Kalau lu nonton sampai dengan menit sekian dan lu pengen kasih saran, monggo silakan di komen guys. Kira-kira jersey Liga Malaysia apa selanjutnya yang cocok untuk gue beli, untuk gue review. Terus kalau lu suka dengan konten ini lu boleh like. Terus kalau misalkan ada temen lu yang peminat jersey negara tetangga juga ya, Liga Malaysia, Liga Singapura, Liga Thailand ya, lu boleh juga share ke mereka supaya mereka juga ya paling nggak bisa nonton ya. Walaupun ya gue nggak yakin jersey ini bisa dibeli oleh orang Indonesia, mungkin harganya mahal unless si kaki jersey ini punya toko di Shopee dan melayani pengiriman Indonesia, mungkin lo bisa beli. Tapi kalau nggak kayaknya sih agak susah ya. Oke, segitu aja dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.